survei poltreking yang terakhir bahwa Prabowo Gibran akan head to head dengan Anies Baswedan Muhaimin pada putaran kedua. Ganjar Mahfud agak turun. Apakah ini informasi yang benar? Karena di beberapa tempat lain Ganjar Mahfud semakin naik. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Survei itu selalu dinamis. Tidak bisa setiap hari berpegangan pada satu survei yang valid tanpa harus mengupdate apa yang terjadi dalam perubahan hari. Ayo kita membaca di beberapa media karena terakhir ini Poltreking merilis surveinya dan informasinya Pak Prabowo Gibran akan berhead to head dengan Anies Muhaimin pada putaran kedua. Padahal kita melihat Prabowo Gibran dan timnya selalu mengatakan satu putaran selesai. Tapi kalau Anies Baswedan Muhaimin kita menang dalam putaran kedua, kita yakin kita menang dalam putaran kedua. Tapi di sisi yang lain, Pak Ganjar sama Prof Mahfud juga mengatakan ini akan putaran kedua dan beliau juga akan menang. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita ulas dan kita analisa. Pertama kita baca di Kompas, survei Poltreking Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran berpotensi head to head jika Pilpres 2 putaran. Kemudian di Detik, survei Poltreking Prabowo Gibran 46,7%, Amin 26,9%, Ganjar Mahfud 20,6%. Jadi di sini adalah belum ada yang 50% karena persyaratan di dalam regulasi itu adalah 50% kalau ingin satu putaran. Kemudian di Kompas pada yang ketiga, survei Poltreking elektabilitas Prabowo Gibran Anies Muhaimin naik, Ganjar Mahfud turun. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang pertama di Kompas dan nanti kita kupas dengan yang lain. Survei Poltreking Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran berpotensi head to head jika Pilpres 2 putaran. Jakarta Kompas.com, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan adanya kemungkinan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berhadapan dengan pasangan capres-cawapres pada nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Hal tersebut merujuk pada elektabilitas jika pasangan capres-cawapres berdasarkan hasil survei yang dilakukan Poltreking periode 1 sampai 7 Januari. Oh, jadi surveinya yang masih hangat 1 sampai 7 Januari 2024. Hanta menjelaskan, dalam survei kali ini elektabilitas Prabowo Gibran paling tinggi yakni 46,7%, tetapi belum sampai 50%, sehingga dipastikan kalau seperti ini adalah dua putaran. Jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, maka dapat dipastikan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka melaju ke putaran kedua. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin dengan elektabilitas kedua 6,6% dan pasangan capres nomor 3 Mas Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih elektabilitas 20,6%. Melihat tren saat ini, potensi besar yang menantang Prabowo Gibran di putaran kedua ialah pasangan Anies Muhaimin. Adapun survei ini dilaksanakan 1 sampai 7 Januari 2024 dengan menggunakan metode Stratified Multi-Stage Random Sampling. Survei mengambil sampel 1.220 yang orang responden dari 34 provinsi di Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Survei memiliki margin error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pembiayaan survei berasal dari internal lembaga. Tidak ada yang pesan-pesan tapi dari internal lembaga. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan.
apakah ini pertanda bahwa memang akan terjadi dua putaran, dan apakah betul nanti yang head to head itu adalah Gibran, Prabowo Gibran dengan Anies Baswedan dan Muhaimin? Apakah Ganjar Mahfud? Tidak mungkin itu. Menurut analisis saya, pertama, bahwa survei yang dihadirkan oleh semua lembaga survei itu sifatnya insidentil, sesaat, tentatif, bukan selamanya. Kalau hasil survei Poltreking ini adalah 1-7 Januari, yang kita baca pada saat ini akhir atau pertengahan Januari. Ini menandakan bahwa yang terjadi tren pada saat ini adalah Prabowo Gibran 46%, Ganjar Mahfud 20%, dan Anies Baswedan Muhaimin 26%. Ini yang terjadi pada saat ini. Membaca dari situ, maka kalau kita melihat pada regulasi, ya dipastikan ada 2 putaran. Tidak mungkin 1 putaran, tidak mungkin 1 putaran langsung selesai, tapi terjadi 2 putaran. Sehingga siapa pasangan head to head, kalau melihat yang ditampilkan oleh Poltreking hari ini adalah ya Mas Anies Baswedan yang akan berhead to head dengan Prabowo Gibran, Anies Muhaimin. Ini versi Januari. Bagaimana tentang Februari dan selanjutnya? Itu belum pasti, kan? Kita belum tahu apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh para calon pada debat yang keempat nanti, atau pada waktu kampanye sampai 10 Februari, karena kampanyenya sampai 10 Februari. Analisa yang kedua, seandainya ini terjadi, maksudnya survei 1-7 Januari terjadi ditujukan pada bulan Februari sampai 14 Februari dan kemudian terjadi, maka betul ini akan terjadi antara Anies Baswedan Muhaimin berhead to head dengan Prabowo Gibran. Bagaimana tentang Mas Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud MD? Apakah beliau akan abstain atau beliau akan menyampaikan dukungannya kepada Pak Prabowo, atau beliau akan menyampaikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan? Kalau menurut saya sih, mana yang mungkin bisa berkomunikasi politik? Siapa yang mampu berkomunikasi politik dengan taruhlah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, dia yang akan meraih suara dari Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD ini. Kalau selama ini mereka melakukan saling ejek, berhadapan-hadapan, kemungkinan sulit terjadi, kecuali ada sesuatu yang di luar dari prediksi. Intinya bahwa pada analisa yang kedua ini adalah siapa yang mampu berkomunikasi, maka dia akan mendapat dukungan dari taruhlah muntahan suara dari Pak Ganjar Pranowo sama Prof Mahfud MD. Tapi sebetulnya kalau setting, maksudnya survei itu hasilnya berbeda. Saya mengatakan hasilnya berbeda itu, kita memang belum tahu apa yang terjadi pada bulan Februari ya. Bisa-bisa nanti hasil surveinya berbeda, memposisikan yang lain, dan di sini bisa-bisa nanti yang terjadi adalah sebaliknya. Misalkan yang head to head nanti adalah Pak Ganjar Mahfud sama Prabowo Gibran, atau Pak Ganjar Mahfud sama Anies Baswedan Muhaimin. Itu kan sangat mungkin. Bagaimana tren nantinya aja. Ini kan pada kesempatan ini, karena kita masih ngomong sekitar 20 Januari, maka ya kita lihat hasil survei terakhir. Jadi spekulasi-spekulasi itu akan hadir dan menjadi perdebatan pada selanjutnya. Kemudian yang ketiga, apakah hasil pilpres nanti akan bisa diterima oleh semua pihak? Menurut saya iya. Meskipun pada ada 2 putaran dan ada semacam koalisi dalam proses putaran kedua tadi.
siapapun akan bisa menerimanya. Seandainya ada yang tidak bisa menerima, maka dia berhadapan dengan para aparat ataupun penegak hukum. Komisi Pemilihan Umum Bawaslu sudah melaksanakan tahapannya dengan tepat. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Survei memang selalu dinamis. Kita tidak bisa menjadikan patokan survei hari ini selalu terjadi pada selanjutnya. Yang bisa mempengaruhi perubahan hasil survei itu pertama, bagaimana perjuangan dari para calon dan tim pada proses hari-hari kampanye ini. Pada waktu nanti debat keempat ataupun kelima, itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat kita. Atau kalau tidak debat, ya pada waktu hari-hari penyapaan dari seluruh masyarakat terhadap para calon pemilih. Kalau mereka menyapanya dengan baik, maka akan friendly dan masyarakat akan welcome. Juga para calon mampu segera melakukan komunikasi politik. Ya, memang hari ini mereka fokus merasa dirinya adalah ketiga, nomor 1, nomor 2, nomor 3, yaitu adalah merasa pemenang dari masing-masing harapan. Mereka merasa paling baik, meskipun ada yang merasa mungkin ya nomor 2, tetapi bahwa pada kesempatan awal mereka merasakan yang terbaik. Tetapi tidak boleh dipungkiri bahwa 3 calon itu mungkin 1 putaran, mungkin 2 putaran. Nah, bagaimana mereka, apakah Mas Anies Pak Prabowo, atau Pak Prabowo Mas Ganjar, atau Mas Ganjar sama Mas Anies, bagaimana mereka membangun komunikasi politik meskipun mereka berhadapan pada 14 Februari nanti. Karena hal itu akan mempunyai efek terhadap seandainya pada putaran kedua. Kalian perlu memahami bahwa kalau Mas Anies Baswedan, Muhaimin selalu mengatakan, kami siap menang pada putaran kedua. Dalam bahasanya, ya kemenangan itu tidak mungkin 1 putaran, tetapi putaran kedua dan kemudian dia menang. Kalau Pak Prabowo Mas Gibran, kami siap menyelesaikan 1 putaran dan menang. Jadi tidak ada putaran kedua. Tetapi kalau Pak Ganjar, ya putaran 2 juga. Ini kita bisa mengikuti perjalanan kontestasi hari per hari, minggu per minggu, sampai 14 Februari. Apa yang mereka hadirkan, dedikasikan ke rakyat, itu yang kemudian berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Kita lihat aja siapa selanjutnya yang head to head. Apakah survei poltreking akan sampai 14 Februari atau hanya pada sesaat di bulan Januari ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.